Wahai monyet-monyet. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Yai yang ada di dalam video ini dan pihak pesantrennya, kalau pembelaannya dengan cara seperti ini, lalu videonya diupload ke sosial media, ini justru akan membawa nama buruk pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini polemik boykot Trans 7 masih berlangsung ya. Beberapa akun TikTok saya lihat masih menayangkan suasana demo di beberapa tempat. Artinya demo sampai detik ini masih berlangsung di beberapa daerah, di beberapa tempat. Harapan kita tentu semoga cepat selesai, damai, dan pihak Transmart sesegera mungkin bisa memenuhi tuntutan para pendemo. Ada satu hal yang juga menjadi sorotan di sosial media mengenai demo-demo ini. Ternyata para santri juga berdemo di depan Transmart. Jadi bukan hanya Trans 7 yang didemo, Transmart pun juga ikut didemo. Ini menjadi sorotan khusus di sosial media. Coba kita lihat beberapa videonya yang sudah viral ya. Ini contohnya sudah ditonton 1 juta lebih ya. Coba kita putarkan videonya. Bentar, kan itu ada tulisannya Pak, Transmart, bukan Trans 7 gitu. Kenapa didemo anjir Transmartnya? Ya kan? Andai kata habis ini Indosiar yang kena kasus ya kan. Paling Indomaret yang bakal didemo. Indonesia juga kayaknya. Ayolah Pak, ini ilmu simple dah. Ya, jadi banyak yang bertanya-tanya di sosial media, kenapa Transmart juga ikut di demo seperti itu ya. Ya, ada lagi video selanjutnya sudah ditonton 118.000 lebih. Coba kita lihat. Woi, ini salah tempat. Ini salah tempat. Jadi katanya salah tempat demo. Yang ngegoreng itu Trans 7. Kenapa kalian geruduk-geruduk ke Transmart? besok yang salah Indosiar, kalian nyerbu Indomaret apa gimana? Woi, salah tempat, woi. Bubar. Kalian salah tempat, ini lucu banget. Ya, beberapa netizen beranggapan salah tempat ya. Kita lihat lagi nih videonya. Ini udah ditonton 1 juta lebih ya, 1,2 juta lebih. Yang bikin gaduh Trans 7, yang di demo Transmart. Ini kayaknya bentar lagi Transjakarta nih jadi sasaran. Kalau tujuan datangnya ke KPAI buat demo, kayaknya mereka ke KAI nih. Mau ngapain lu demo komuter lain, mau ngapain? Ini saya sebagai ketua serigala terakhir yang masih hidup di dunia, ilsin gula malu, bener be. Jadi jangan menjelaskan pelangi, indahnya pelangi bagi mereka yang buta warna. Artinya kita sebagai santri atas kegaduhan ini, ayo pertontonkan nilai-nilai kebaikan di sosial media, posting yang baik, live streaming yang baik dengan cara yang baik. Jadi ilfit. Ya, itu ya beberapa video netizen yang mempertanyakan kenapa justru Transmart yang didemo gitu ya. Sebenarnya bukan tanpa alasan ya mengapa santri-santri itu di beberapa daerah mendemo Transmart. Contohnya di Jember, ini kan kejadiannya di Jember. Nah, kalau di Jember itu tidak ada kantor Trans 7. Sedangkan di Jember kan banyak santri. Santri-santri di Jember juga ingin meluapkan aspirasinya kepada Trans Corporation. Nah, di Jember nggak ada kantor Trans 7. Yang adanya Transmart, dan Transmart ini merupakan perusahaan yang masih satu korporasi, masih satu grup dengan Trans 7. Pemiliknya sama, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Jadi, ya mereka bukan tanpa alasan mendemo Transmart ini. Ya, walaupun secara divisi berbeda ya. Kalau Transmart ini kan ya mall gitulah. Sedangkan Trans 7 itu adalah perusahaan media. Kita bisa lihat dengan viralnya kasus boykot Trans 7 ini, perhatian masyarakat tertuju pada aktivitas santri saat ini. Apapun perlawanan santri kepada Trans 7 itu menjadi sorotan yang luar biasa. Artinya ini menjadi kesempatan yang besar sekali bagi para santri, termasuk juga lingkungan pesantren, untuk memperlihatkan kepada publik bahwa santri pesantren tidak seburuk apa yang diberitakan oleh Trans 7 itu. Makanya saya kurang setuju atau bahkan bahasanya nggak setuju lah ya dengan viralnya boykot Trans 7, malah muncul video-video yang ya justru akan merusak nama baik pesantren. Seperti contohnya ada seorang oknum gus menendang jeruk ke arah santrinya, lalu santrinya berebut mengambil jeruk tersebut. Video ini viral berbarengan dengan viralnya kasus boykot Trans 7. Makanya saya buru-buru langsung mengkritisi, saya langsung menjelaskan bahwa ya nggak semua pesantren begini, ini cuma oknum aja. Ibu bapak kalau mau memondokkan anaknya ke pesantren nggak perlu takut, tinggal cari aja pesantren yang di dalamnya nggak ada sesuatu hal-hal yang menyimpang. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, dengan kondisi saat ini
di mana semua mata memandang fokus kepada seperti apa santri itu sebenarnya, fokus kepada bagaimana pendidikan pesantren itu sebenarnya. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa pesantren tidak seburuk seperti yang di-framing oleh Trans 7. Maka jangan sampai ada video-video pembelaan kepada santri, maka jangan sampai ada aktivitas demo-demo untuk membela santri dengan kata-kata kasar ya. Karena itu hanya akan membuat buruk nama baik santri. Contohnya video ini nih, ini juga udah viral. Kalau kita lihat ini di-upload oleh akun, silahkan kalian lihat sendiri, ini nama akunnya 4 hari yang lalu di-upload, dan di sini dikasih caption, "Akhlak santri seperti gini ya." Coba kita putarkan videonya. Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Oke. Akhirnya di kolom komentar lihat jadi hujatan semua kepada para santri dan kepada kiai. Ada yang komentar, mulutmu siapa yang ngajarin? Ada juga yang komentar, kiai ini mantau karo ngakak. Ya pokoknya pada akhirnya komentar-komentarnya malah jadi buruk kepada santri-santri yang melakukan pembelaan. Pembelaan itu sah-sah saja ya, tapi jangan sampai membela diri justru malah senjata makan tuan. Ingat, sekarang kan semua mata tertuju nih pada pembelaan santri. Jangan sampai pembelaan kita justru mencoreng nama baik diri kita sendiri. Nah, ini ada lagi video berikutnya yang menurut saya ya ini pembelaan yang nggak tepat lah caranya. Saya mohon maaf ya siapapun yang ada di dalam video ini, dimanapun pesantrennya, saya setuju dengan pembelaannya, tetapi mohon maaf caranya saya nggak setuju. Ini bukan cara yang baik ya, menggunakan kata-kata kasar seperti ini. Mohon maaf nih ya, saya kritisi. Coba kita lihat videonya. Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren. Kalian jangan banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian. Sampai ke lubang semut pun kalian akan kami cari. Monyet-monyet yang anti dengan pesantren, kalau kalian beragama non-muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam, nanti bisa jadi salah ya. Kalau kalian yang anti ini beragama Islam, kalian itu munafik, pengkhianat ya. Belajar lagi kan agama, nggak tahu agama kan. Ya, sekali lagi mohon maaf ya, siapapun yang ada di dalam video ini, tanpa mengurangi rasa hormat Pak Yai yang ada di dalam video ini dan pihak pesantrennya. Kalau pembelaannya dengan cara seperti ini, lalu videonya diupload ke sosial media, ini justru akan membawa nama buruk pesantren. Apalagi kondisinya saat ini orang sedang tertuju pada aktivitas santri. Ini kita lihat nih komentar-komentarnya. Coba saya bacain beberapa komentarnya ya. Ini ada yang komentar, bahasanya gini ya. Terus ada juga yang komentar, walaupun marah nggak usah pakai kata-kata seperti itu, nggak pantas diucapkan oleh ulama. Ada juga yang komen, kata-kata mutiara yang sungguh membangun dan menginspirasi. Oh, ini sindiran ya. Ada juga yang komen, parah ya ngomongnya. Dari tutur bahasa, ancaman, intimidasi, mengecam, menghina, nilai sendiri. Ya, hampir semua komentarnya jadi hujatan kepada para kiai dan para santri. Dan selalu aja ada foto ini ya di kolom komentar. Ya, jadi sangat disayangkan sih ada video ini yang beredar di sosial media. Semoga video pembahasan kali ini bisa menjadi satu masukan yang positif bagi ibu bapak. Tidak perlu khawatir memondokkan anaknya ke pesantren, yang hanya perlu dilakukan adalah pilih pesantren sesuai dengan kebenaran ajaran agama Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.